Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Laptop Sugus, channel yang memberikan edukasi seputar bidang multimedia. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan penerapan dari proses teknik print merge menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, print merge ini adalah teknik penggabungan data. Biasanya, teknik ini diterapkan dalam pembuatan seperti desain ID card, kartu peserta, termasuk juga piagam, yang di dalamnya biasanya mencantumkan banyak nama. Nah, pada video kali ini, saya akan menunjukkan contoh kasus desain piagam menggunakan teknik print merge. Jadi di dalam desain piagam itu berisi nama, kemudian ada keterangan yang berbeda-beda dalam jumlah banyak. Nah, seperti apa prosesnya? Tetap stay di channel saya, simak video berikut dengan baik. Oke, sebelum mulai, saya akan tunjukkan hasil penerapan teknik print merge menggunakan CorelDRAW. Nah, ini adalah desain template yang saya gunakan sebagai contoh, di mana pada teks nama ini nanti akan menampilkan nama penerima piagam. Kemudian di bawahnya ada teks keterangan, nanti akan menampilkan keterangan sebagai contoh itu juara 1, juara 2, dan seterusnya. Lalu kemudian data penerima piagamnya, ini nanti kita akan buat menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ya, kita buat dengan format seperti ini. Di mana pada kolom pertama, kita ketikkan dulu judul datanya. Ini ada data nama dan judul data keterangan ya. Jadi judul data nama, judul data keterangan. Dan di bawahnya diikuti dengan data masing-masing ya, data nama, kemudian keterangannya masing-masing. Kolom A kita sebut sebagai field data nama dan kolom B kita sebut sebagai field data keterangan. Nah, sementara sebagai contoh saya akan gunakan 10 nama. Ya, jadi biasanya jika membuat piagam masih banyak yang menerapkan copy paste atau bahkan ketik manual satu persatu ke dalam desain. Nah, itu akan sangat merepotkan jika nantinya kita membuat piagam dalam jumlah banyak, misalnya puluhan atau bahkan ratusan. Ya sudah tentu copy paste satu persatu akan sangat membosankan. Nah, disinilah kita akan menerapkan teknik print merge. Jadi, data nama yang banyak ini beserta keterangannya ini akan kita gabungkan dengan template desain dalam satu waktu yang bersamaan, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, jadi dalam satu dokumen akan menampilkan banyak halaman sejumlah data yang kita buat. Nah, di sini karena saya menggunakan 10 nama sebagai contoh, jadi hasilnya nanti akan ada 10 page ya, 10 halaman dengan nama yang berbeda-beda beserta keterangannya masing-masing. Ya, jadi tidak perlu copy paste atau bahkan mengetik satu persatu. Apalagi jika membuat piagam yang jumlahnya banyak. Nah, bagaimana prosesnya? Silahkan kembali buka aplikasi CorelDRAW-nya dan ikuti langkah-langkahnya dengan baik. Nah, langkah pertama adalah menyiapkan template desainnya. Nah, untuk itu silahkan buat desain piagam dengan aplikasi CorelDRAW atau aplikasi lain yang kalian kuasai. Atau bisa juga menggunakan template yang sudah jadi, yang bisa kalian edit ya sebagai latihan. Karena di sini saya akan fokus dengan teknik print merge. Jadi saya tidak akan menjelaskan atau menunjukkan proses pembuatan desain. Nah, sebagai contoh saya akan gunakan template desain yang tadi sudah saya perlihatkan ya. Di sini bagian nama masih kosong dan bagian keterangan juga kosong. Nah, ini sudah saya siapkan sebelumnya, khusus untuk latihan ya. Ini ceritanya adalah piagam penghargaan untuk peserta lomba. Dan ini sudah saya ekspor ke format gambar JPEG. Oke, silahkan buat dokumen baru. Karena desain yang sudah saya buat itu ukurannya A4, jadi saya akan buat dokumen di ukuran A4. Ini sebagai contoh, nama dokumennya piagam. Size A4, landscape. Kemudian untuk number of page, cukup buat satu saja sebagai master. Kemudian untuk color mode, di sini saya gunakan CMYK dan resolusinya 300.
klik OK. Nah, lalu saya akan masukkan desain template-nya. Jadi silakan kalian menyiapkan sendiri desain template. Saya anggap kalian sudah bisa membuat desain ya. Oke, sebelum ke bagian data, pada template desain ini yang perlu kita buat adalah teks nama dan teks keterangan ya, dimana teksnya ini nanti akan kita ubah menjadi field data. Nah, untuk itu silakan disiapkan dulu pengaturannya, terutama untuk style huruf, jenis huruf, dan warna hurufnya ya, ukuran hurufnya juga. Di sini saya akan mengetikkan nama saya sebagai contoh. Lalu saya akan gunakan jenis huruf ini ya, lobster. Kemudian ukurannya 36 dan untuk warna saya akan gunakan warna oranye. Nah, seperti ini. Karena template yang saya buat ini rata kanan, jadi saya akan atur align-nya ke rata kanan. Nanti silahkan menyesuaikan dengan desain masing-masing ya. Jika kalian membuat rata tengah, berarti nanti align-nya center. Kemudian untuk bagian keterangan, saya akan ketikkan teks juara. Untuk jenis hurufnya saya akan gunakan Eras Bold, dan ini ukurannya sekitar 26 ya. Kemudian untuk warna saya akan gunakan yang merah muda seperti ini ya. Nah, oke, ini juga rata kanan. Nah, sementara seperti ini. Jadi sampai di sini saya anggap proses bagian desain sudah selesai, sudah jadi. Ya, terutama untuk teks, data nama, dan keterangan ya. Nanti ini akan kita jadikan field datanya masing-masing. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi Microsoft Excel untuk membuat data. Ya, data penerima piagam. Nah, sebelum lanjut, ini jangan lupa untuk disimpan dulu. Ya, di save as ya. Save as, simpan di folder latihan yang sudah kalian siapkan. Nah, kemudian kita ke aplikasi Excel. Silakan buka aplikasi Excel-nya. Buat dokumen baru. Nah, pada kolom pertama, silakan buat judul untuk data nama, yaitu nama itu ya. Kemudian untuk kolom B, kita buat judul keterangan. Nah, seperti itu. Silakan di sini menyusun nama penerima piagam, ya siapapun itu, yang penting ada daftar nama. Sebagai contoh, saya akan gunakan nama yang sudah saya siapkan ya. Nah, di sini saya punya 10 nama dan juga keterangannya masing-masing ya. Saya akan copy ini. Silakan kalian menyiapkan data nama. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagian kolom A ini adalah field data nama dan kolom B adalah field data keterangan. Oke, untuk file ini ya, di Microsoft Excel ini, kita akan save ke format text tab delimited. Ya, jadi bukan di save ke format Excel ya. Jadi kita save as. Kemudian di sini kita pilih, tentukan tempat penyimpanannya dulu ya. Ya, silakan tentukan tempat penyimpanannya. Jadikan satu dengan file desainnya. Nah, seperti ini. Saya berikan nama data ya. Untuk nama bebas. Untuk save type-nya, nah save as type-nya di sini jangan pilih
Excel workbook ya. Kita pilih yang text tab delimited. Ya, sekali lagi text tab delimited. Nah, jika sudah, klik save. Ya. Nah, ini bisa di-close ya. Excel-nya harus di-close. Kalau tidak di-close nanti tidak akan jalan, akan error programnya. Oke, data sudah jadi sampai di sini. Kita cek dulu. Nah, ini ya. Ini file desain template-nya yang format Corel. Kemudian ini adalah file data yang sudah kita ekspor ke format text tab delimited. Ya, jadi ini adalah bagian dari langkah yang kedua, yaitu menyiapkan data. Setelah desain jadi, kita siapkan data. Nah, kalau kalian lihat nanti format datanya seperti ini. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke CorelDRAW. Nah, sekarang kita import file database yang sudah kita siapkan tadi. Nah, importnya di sini bisa melalui menu file, kemudian pilih print merge. Bisa juga melalui menu bar. Nah, pada menu bar ini jika belum ada, kita tampilkan dulu ya. Nah, bisa melalui menu window, kemudian pilih toolbar, lalu pilih print merge. Ya, window, toolbar, print merge. Atau klik kanan di area menu bar yang kosong ini. Nah, print merge ya. Ya, intinya kita tampilkan dulu panelnya ya. Nah, ini panel menu bar. Nah, ini kalau belum digabung ya, masih lepas seperti ini, kita tempel dulu. Ya, tempel. Nah, seperti itu. Ya, sehingga dia akan tampil seperti ini ya. Kalian juga bisa setting lock toolbars agar tidak berubah-ubah ya. Nah, agar tetap dia terkunci. Nah, seperti ini. Oke. Bagi yang menggunakan Corel X yang terbaru ya, Corel yang 2020 atau 2021. Nah, di sini nanti jika tidak muncul di bagian toolbar untuk print merge-nya, kalian bisa ambil dari menu file ya. Jadi akses dari menu file print merge ya. Kemudian pilih create atau load print merge. Nah, sama juga ya. Jadi setelah menampilkan panel, kita pilih create load print merge ya. Nah, setelah tampil print merge wizard seperti ini, di sini ada dua pilihan. Kalau create new text berarti kita membuat database langsung di Corel ya. Nah, karena kita sudah membuat database, jadi pilihannya adalah import text from a file ya. Jadi import teks yang sudah kita susun tadi ya, yang dari Excel itu kita ekspor ke format text tab delimited. Nah, import text, kemudian klik next. Di sini kita pilih file, lalu kemudian klik icon folder ini ya. Nah, di sini kita pilih database yang sudah kita simpan tadi. Ya, cari di folder yang sudah kalian buat tadi, di mana menyimpan file database. Nah, kalau sudah mengarah ke foldernya, tetapi belum muncul seperti ini karena di bagian pojok kanan bawah kita belum memilih spesifik format database-nya. Karena di Corel ini bisa menerima 3 format database ya. Ada format RTF, format text file, dan format CSV. Nah, tadi karena kita sudah ekspor ke format text tab delimited, berarti kita pilih format text file. Nah, pilih dulu ya text file. Dengan demikian, file database yang format teks dokumen itu akan terlihat. Kita pilih, kemudian klik open. Nah, ini data sudah masuk. Lalu klik next. Nah, jika benar, nanti di sini akan muncul field name ya, field name yang terdiri dari
nama dan keterangan. Ya, ini adalah judul data yang kita buat. Ya, di sini keterangannya field type-nya teks. Selanjutnya klik next, dan di sini akan menampilkan isi dari data field-nya masing-masing ya. Ya, field data masing-masing ada nama, kemudian keterangan. Ya, pastikan semuanya di checklist ya. Kemudian klik next dan klik finish. Nah, perhatikan menu yang ada di atas ya, untuk menu print merge-nya. Nah, setelah data masuk ke aplikasi CorelDRAW, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi pilihan menunya akan aktif seperti ini di atas. Ya, kalau dilihat dari menu file, nanti pilih print merge, nanti ini akan aktif. Kalau sebelumnya hanya create atau load print merge-nya saja yang aktif, sekarang pilihan menu yang lainnya sudah aktif. Nah, di sini kita pilih teks yang mana yang akan kita jadikan field data. Nah, kita pilih field nama ya. Nah, lalu kita seleksi ya sampel nama yang sudah kita buat tadi. Ya, di sini saya sudah menyiapkan teks dengan nama saya sendiri. Gunakan text tool, kita seleksi seperti ini. Ya, lalu pastikan pilihan ada pada field nama dan klik insert print merge field ya. Nah, sehingga tulisan nama tadi akan berubah menjadi judul data nama seperti ini ya. Lalu kita seleksi lagi teks juara yang sebagai sampel. Pilih di atas lagi field nama. Kali ini jangan field nama ya, pilih field keterangan, karena untuk nama sudah kita masukkan. Sekarang pilih field keterangan, lalu klik insert print merge field lagi ya. Klik insert print merge. Nah, seperti itu. Nanti ini akan berubah menjadi judul data keterangannya. Nah, sampai di sini sudah terhubung ya, hanya saja belum kita lihat hasilnya. Untuk bisa melihat hasilnya, kita klik menu yang paling kanan ya. Kalau di monitor kalian tidak terlihat menu ini, nanti silahkan klik tanda panah yang ada di pojok, atau bisa langsung melalui menu file ya, print merge, lalu pilih merge to new document ya, klik merge to new document. Nah, di sini Corel akan membuat dokumen baru dan langsung membuat banyak halaman ya, sejumlah data yang kita masukkan. Nah, di sini saya menggunakan 10 nama sebagai contoh. Otomatis Corel akan membuat 10 halaman ya, dan menampilkan data yang berbeda-beda ya, nama beserta keterangannya seperti ini. Nah, kalau dilihat pada bagian Object Manager, ini akan banyak sekali ada page ya, page 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sampai di sini proses teknik print merge sudah selesai. Jadi jika kalian ingin mencetak langsung, ini bisa langsung dicetak ya, atau bisa diekspor ke format tertentu ya, misalnya ke format bitmap, JPEG, atau ke format PDF misalnya. Ya, silakan nanti sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, sampai di sini sudah selesai. Silakan dicoba, semoga berhasil. Nah, itu tadi proses penerapan teknik print merge menggunakan aplikasi CorelDRAW. Kalian bisa menerapkan cara ini pada contoh kasus yang lain dengan mengikuti langkah-langkah seperti yang saya tunjukkan tadi. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.